Puji Tuhan saudara sekalian, saya berharap saudara semuanya di rumah sehat-sehat dan kalau bisa tolong jaga kesehatannya, jangan kerumunan dan kalau bisa makan makanan yang bergizi dan olahraga dan jemuran ya. Oke, hari ini kita mau sama-sama berdoa, sesudah itu kita akan sama-sama baca firman Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini yang begitu luar biasa. Berkatilah kami, sebentar lagi kami akan belajar firman Engkau. Urapi hamba Engkau dan kami semuanya menyampaikan, mendengarkan. Kuatkan kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saudara sekalian, kita mau baca satu cerita yang seru banget, yaitu di 2 Tawarit pasal 20 ayat 1 sampai 4. Nah, cerita ini menceritakan raja yang diserang oleh banyak musuh-musuhnya. Silakan Joni akan bantu saya baca ayat ini. Silakan. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 4. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Puji Tuhan saudara sekalian, bahwa saya baca ayat ini kayaknya seru banget ya. Dan di sini dikatakan bahwa Yosafat ini dia ada seorang raja dan sesungguhnya dia kiranya dia sanggup. Tetapi di dalam kehidupan dia dan dia diserang oleh musuh-musuhnya, yaitu semuanya melawan Yosafat dari Moab dan juga Amon. Nah, di dalam kepemimpinan dia akan lihat bangsanya itu akan binasa. Nah, di dalam kesusahan seperti ini, apa yang dia lakukan? Aku senang sekali dengan ayat ini, bahwa Yosafat menjadi takut. Nah, setiap orang dalam hidup ini pasti ada ketakutan. Jadi jangan kiranya, oh Pak, saya ada duit, deposito saya banyak. Saya tidak akan takut apapun. Come on. Jangan kita sombong karena kita banyak uang. Pak Pastor, saya tidak akan takut karena aku kerja di perusahaan yang menjaminkan masa depan aku. Iya, nggak ada salahnya, puji Tuhan. Tapi ketakutan itu pasti akan ada di dalam kehidupan kita. Setiap manusia hidup di dunia ini, tidak ada orang yang tidak pernah tidak melewati ketakutan. Nah, Yosafat takut. Lalu mengambil keputusan. Aku senang sekali. Setiap orang pasti akan ada masalah. Ada, kalau memang bahasa Mandarin, weiji. Weiji itu bahaya dan juga kesempatan. Nah, aku dulu dengar ini lucu banget. Weiji, weixian,也是机会. Artinya apa? Bahaya tapi juga kesempatan. Nah, disinilah Yosafat ini mengambil keputusan. Keputusan dia itu indah banget untuk mencari Tuhan. Wow. Kita ini kalau ada masalah, kita bukan mencari Tuhan, kita mencari koneksi ya, bukan? Itu nggak salah. Tetapi semua koneksi itu tidak akan berfungsi kalau kita tidak mencari Dia yang mempunyai kuasa atas segala-galanya, yang akan menyentuh koneksi kita untuk membantu kita. Nah, inilah kegagalan banyak orang Kristen, bahwa di dalam kesusahan, di dalam ketakutan, mereka bukan cari Tuhan. Mereka salahkan gereja. Mereka kesal dengan pendeta ini, itu. Saudara seiman dianggap, aduh saya pernah. Walah kok percuma orang gereja nggak pernah bantu aku. Loh, kenapa kamu bilang begitu? Coba lihat. Buktinya teman saya orang duniawi pinjam saya duit kok. Waduh. Nah, sekarang kalau Anda hanya merasakan orang teman-teman di dunia itu meminjamkan kamu uang dan orang gereja tidak, dan kamu nggak suka orang gereja, wow, itu adalah konsep yang sungguh-sungguh benar salah. Setiap orang pasti akan menghadapi masalah. Marilah kita belajar seperti Raja Yosafat. Dia ambil keputusan untuk mencari Tuhan.
Dan saudara sekalian, yang paling kita takut itu ya, ada satu orang yang mengatakan bahwa dia adalah seorang sejarawan, Toynbee. Dia bilang apa? Dia bilang, di dalam sejarah ini kita lihat banyak orang yang mendapatkan tantangan yang luar biasa. Apa yang menjadikan orang itu sukses dan apa yang menjadikan orang itu gagal? Saudara sekalian, kaget sekali saya. Dia bilang apa? Pikiran kita, tingkah laku kita, emosi kita. Itulah yang menjadikan kita sukses atau gagal. Nah, ini adalah filosof yang terkenal, yang Augustus Mendinger. Dia bilang, waktu kita mendapatkan tekanan, kita punya behavior, kita punya attitude, kita punya pikiran, kita punya action, itu lebih penting daripada kita punya masalah. Wow, saya dengar itu luar biasa. Nah, sekarang saya mau kasih satu cerita. Benar banget. Kentucky Fried Chicken yang kita makan, dia umur 65 tahun bangkrut. Habis semuanya. Dan dia masuk rumah sakit. Di rumah sakit lah ada chapel ya kalau bahasa Inggris, itu gereja kecil di sana, khusus untuk orang pasien atau keluarga berdoa di sana. Dia dengar lagu rohani di sana dan dia masuk ke ruangan itu, chapel itu, dan dia berdoa minta Tuhan tolong dia. Saudara sekalian, KFC punya big boss umur 65 tahun masuk ke dalam kehadiran Tuhan dan ambil keputusan minta Tuhan berikan dia hikmat dan ide. Mulailah dia bikin Kentucky Fried Chicken di rumah garasinya. Kalau orang bule, garasinya gede, ya nggak kayak Indonesia. Dari garasinya gede, dia mulai di sana goreng ayam, kirim ke rumah orang, dan akhirnya 20 tahun kemudian menjadi KFC yang luar biasa sukses sampai hari ini. Nah, tiap orang pasti ada sukses dan gagalnya. Ada yang bottom line-nya. Keputusan apa yang kita harus mau ambil? Tergantung kita. Marilah kita ingat, kita seperti Raja Yosafat. Mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. KFC punya bos, ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Berikan dia hikmat. Akhirnya dia bukalah ayam goreng Kentucky ini. Dan dia diberkati Tuhan. Begitu juga Anda sekarang dan saya. Kita dalam apa? Kesusahan, kemungkinan. Kita dalam apa? Tekanan, kemungkinan. Kita dalam apa? Kekhawatiran. Ingat, ambillah keputusan untuk mencari Tuhan Yesus. Dan dia pasti akan memberikan kita hikmat dan juga jalan keluar. God bless you. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Engkau dan cerita yang begitu luar biasa Tuhan, yang sungguh menguatkan kita. Tuhan, kami mau belajar seperti Raja Yosafat, dan dia Tuhan ambil keputusan yang benar, yaitu mencari Engkau. Di dalam pandemi ini Tuhan, berkatilah saudara-saudari kami yang ada masalah, yang penuh dengan ketakutan. Bantulah mereka supaya mereka bisa come back, bisa kembali cinta Engkau, dan lihat bahwa janji Engkau tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, berkatilah kesehatan saudara-saudari kami, Tuhan, keluarga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, studi anak-anak Tuhan, berkatilah mereka. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami juga serahkan bangsa negara Indonesia, dan juga Tuhan, brother sister kami yang lain di tangan Engkau. Yang kena COVID, Tuhan sembuhkanlah mereka. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya.